kita akan unboxing sebuah alat yang nanti akan saya gunakan untuk membuat jaringan voucher hotspot ya. Nah, kali ini saya ingin mencoba salah satu produk baru yang mungkin tergolong baru di Indonesia. Nah, ini namanya Wavelink. Nah, biasanya saya sering pakai TP-Link atau D-Link atau yang lain kayak UBNT kayak gitu. Tapi kali ini ada produk baru yaitu Wavelink, dimana di sini produk ini menawarkan fitur yang sangat menarik. Kenapa? Ini adalah akses point untuk outdoor atau di luar pemasangannya. Jadi dia udah waterproof, jadi tidak takut untuk kena hujan ya. Nah, ini untuk serinya yaitu AC600 ya. Ini adalah AC600. Fitur yang ditawarkan yaitu fitur utamanya yaitu dia adalah dual band, yaitu frekuensinya ada 5 GHz sama 24 GHz. Ya, katanya sih dia bisa jalan secara bersamaan tuh bandnya atau sinyalnya, frekuensi. Oke, mungkin kita lihat dulu kemasannya seperti ini ya. Di sini tampak depan seperti ini, tertera ada tulisan AC600 high power dual band outdoor wifi range extender. Nah, ini kemarin saya beli di salah satu online shop ya, itu dengan harga yang sangat murah gitu. Saya menemukan harga yang sangat murah, bahkan saya masih dapat potongan harga sebesar 40.000 ya. Jadi ya, di Indonesia sendiri banyak yang menjual di nominal 600 ke atas, tapi kemarin saya dapat harga 580-an ribu, kemudian dapat potongan 40.000. Jadi saya hanya membayar 53 sekian gitu, 500, maksudnya 540-an ribu gitu, jadi potong 40.000. Nah, ini kemudian ini barang dikirim langsung dari Cina, jadi yang jual langsung dari Cina atau officialnya Wavelink ya. Jadi ini officialnya Wavelink yang jual langsung. Jadi ini kemarin barang saya beli langsung dari Cina, bukan dari Indonesia. Nah, ini tadi baru sampai, langsung saya unboxing ini nanti. Oke. Nah, kemudian fiturnya apa aja? Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Fitur yang pertama yaitu dia simultan dual band 2,4 GHz sama 5 GHz. Untuk speednya up to 600 Mbps. Kemudian easy installation, flexible placement, support router, HP, repeater ataupun WISP mode. Nah, ini. Kemudian untuk transmisi powernya itu up to 600 mW. Kalau di Indonesia sendiri ini, kalau di iklan itu banyak yang membicarakan bahwa power dari alat ini bisa mencapai 1000 mW. Tapi nggak tahu yang benar yang mana. Soalnya tertera di sini tulisannya hanya 600 mW saja. Kemudian di sini dia itu memiliki 2 antena, yaitu RPSMA konektor untuk antenanya. Nah, untuk antenanya ini yaitu sebesar 7 dpi, hanya 7 dpi. Kemudian fitur yang lain, dia ini robust weatherproof enclosed design. Kemudian untuk penangkal petirnya atau lighting protectionnya dia 15 kV ESD dan 4 kV lighting protection itu. Kemudian dia sudah support passive PoE, jadi
support listriknya dari bawah melalui kabel LAN-nya. Nah, ini untuk panjang maksimal kabelnya nanti 60 meter. Kemudian dia udah support 128 bit WPA2 maupun TKIP atau EAS, yaitu ini adalah mode inskripsi atau yang sering ada di password WiFi ya itu. Kemudian untuk indikatornya ada 7 lampu ya, nanti kita lihat itu apa aja. Kemudian apa aja sih isi di boxnya, nah ini udah dijelaskan di sini, nanti kita lihat aja apakah sesuai atau tidak. Oke. Di dalamnya nanti terdapat 2 omni antena, yaitu ada 2 antena. Satu alatnya WiFi range extendernya, kemudian ada kabel satu, power adapter PoE, kemudian main holder, kabel TIS, screw fitting, dan buku panduan. Oke, jadi ini untuk fitur dan isi dari boxnya. Nanti kita buka aja isinya sesuai nggak gitu sama tulisan yang ada di boxnya. Oke, tuh dari gambarnya sendiri ya nanti seperti ini sesuai di boxnya. Nah, jadi dia berbentuk bulat, kemudian ada antena 2 ya, itu ada antena 2-nya. Kemudian di bawah ini struktur untuk tutup bawahnya seperti ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mari kita unboxing ya, kita coba dulu plastiknya. Oke, sudah. Kemudian ini bukanya dari samping gitu ya. Nah, bukanya dari samping ya, dari samping. Oke, kita buka. Nah, isinya kayak gini. Nah, di sini terdapat 2 antena ya. Ini kita keluarkan satu. Ini ada bracket PoE, kemudian ada kabel, serta masih ada adaptor, buku panduan ya. Mungkin tadi ada lagi kayaknya saja. Ini untuk lainnya, adanya omninya. Oke. Oke. Nah, ini kabel tisnya. Nah, ya, boxnya isinya itu aja. Ya. Oke, yang pertama tadi ada 2 antena ya. Ada antena. Di sini antenanya ada 2, itu ada tulisannya di sini sesuai frekuensi yang dipakai, yaitu yang satu ini, kelihatan nggak silau ya, kena lampu flash. Oh iya, ini yang satu ini 5 GHz, kemudian yang satunya tuh 2,4 GHz. Oke, dia ada 2 antena. Ini ada 2 kabel TIS, kemudian pasti PoE, kabel LAN 2. Oh, bagus ya modelnya, enggak seperti merek yang lain. Ini ada pengaman karetnya ya, ada pengaman karet di sini ya, lebih bagus lah daripada merek-merek yang lain gitu. Nah, ini kemudian ini adalah bracket ya, di bracket yang nanti dipasangkan di pipa ya, sebagai dudukan radionya nanti itu. Nah, ini adalah lubang-lubang untuk kabel TIS-nya ya, atau mungkin kalau pengen langsung dipasang di dinding ya, langsung pasang dinding, bisa kasih paku atau apa, atau bisa pakai ini ya. Nah, pakai ini juga bisa, tapi yang dipakai di sini yaitu
lubang di sini. Ini pakai lubang ini kayak gitu ya, itu ya. Ini dan ada power adaptornya sendiri berapa ini ya. Ini power supply-nya dia untuk outputnya 24 volt, untuk ampernya yaitu setengah ampere ya, 500 miliampere. Nah, itu ya. Jadi di sini model jacknya yaitu model internasional ya. Nah, jadi kalau pengen dicolokin di ya rata-rata di Indonesia masih pakai 2 lubang. Jadi nanti kita pakai adaptor untuk kedua lubangnya ya, jadi gitu. Itu adaptornya. Kemudian ini adalah radionya, kita buka aja radionya ya, kayak gini modelnya ya. Ini waveling. Kemudian tadi dituliskan ada 7 lampu indikator ya. Yang paling bawah yaitu ini, paling bawah itu adalah indikator power. Kemudian yang kedua itu adalah WAN atau LAN-nya. Jadi apakah ada koneksi kabel terhubung di colokan LAN-nya. Kemudian di atasnya lagi nomor 3 itu ada WiFi. Nomor 4 itu adalah indikator sinyal sampai yang paling terakhir yaitu nomor 7. Ya, semakin tinggi ini untuk sinyalnya, semakin tinggi berarti semakin besar sinyal yang didapatkan atau dipancarkan. Nah, itu untuk indikatornya. Itu di sini juga ada label, hanya label saja. Kemudian di atas ini, nah ini adalah untuk konektor RPSMA yang nantinya untuk antenanya. Nah, di sini kan tadi ada 2. Jadi ada 2 antena ya. Yang satu 24 GHz, yang satunya lagi 5 GHz. Tapi jangan takut salah ya. Di sini udah ada tulisannya, yaitu bisa dilihat di bawahnya sini ya, silau ya. Gak kelihatan. Jadi di sini ya, di sini ini itu ada tulisan 5 GHz, yang sampingnya itu 2,4 GHz. Jadi jangan sampai salah untuk masang antenanya. Ini jadi kayak gini, ini 24, jadi harus di sini kayak gini. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita buka ini bagian bawah. Kita buka bagian bawah, kita putar aja ya, kayak gini isinya. Ini tutup ya, tutup paling bawah. Kemudian ada karet penjepit kabelnya, nanti fungsinya untuk apa ini, nah nanti kita jelaskan. Kemudian ini untuk spacer ya, spacer antara tutup bawah tadi atau sebagai rumahnya si karet tadi. Nah, kemudian di dalam ini bisa kita lihat ya, ada satu konektor RJ45 di sini. Kemudian yang sampingnya ini adalah untuk grounding atau untuk penangkal petirnya. Ya, boleh dipakai ataupun tidak. Nanti cara makainya gimana sih kalau yang itu? Apakah harus pakai kabel sendiri? Nah, nanti kita bahas nanti aja. Oke, kita bahas dulu yang ini, karet-karet. Kita taruh dulu ya. Karet ini, fungsi karet ini untuk apa sih ya? Karet ini yaitu berfungsi untuk menjepit si kabel ya. Jadi nantinya kabel itu ketika terjepit di sini dia tidak bisa naik turun ya. Jadi span gitu istilahnya. Jadi dia akan span gitu
terjepit oleh karet ini. Jadi ketika ada tekanan ke bawah, tarikan ke bawah, itu dia tertahan di sini, di karet ini. Jadi fungsinya seperti itu si karet ini. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu fungsinya. Nah kemudian tadi kan si karetnya ada di sini kayak gini. Jadi nanti pasangkan dulu kabelnya, nanti masukkan sini kayak gini. Oke, kayak gitu. Kemudian kita jelaskan ya di sini terkait dengan ini konektor tadi udah tahu semua pastinya. Di sini ternyata masih ada tombol reset ya. Oh ternyata tombol resetnya kita tinggal pencet aja di sini ya, tidak usah pakai jarum atau yang lain seperti merek-merek yang lain. Kita harus pakai jarum untuk menusuk tombol yang ada di dalam. Nah untuk merek Wavelink ini khususnya ya, untuk AC600 ini dia sudah dikasih tombol di sini, jadi enak, gampang banget. Kalau pengen reset tinggal tekan aja kayak gitu, nggak perlu cari-cari jarum atau yang lain untuk nusuk ya. Ini tinggal tekan aja. Itu untuk reset selama 8 detik. Nah di sini udah dijelaskan resetnya 8 detik ya, jadi tekan, tahan terus selama 8 detik, nanti alatnya akan reset. Kemudian RJ45 ya tinggal colokin aja RJ45, contohnya seperti ini. Nah ini kabelnya RJ45, kita buka dulu. Nah ini, nah kayak gini, tinggal colokin aja gini ya, colokin aja udah, nanti kayak gini. Nah, kemudian karet ini yaitu fungsinya untuk menekan ya, ini untuk menekan dan menahan ya. Ini kan ada karet ini fungsinya untuk menekan, bisa untuk menahan biar enggak tertarik ke atas ya, jadi enggak gampang patah ini pengunci RJ45 nya ya, kayak gitu. Kemudian untuk penangkal petir ini gimana sih cara pakai yang benar gitu. Cara yang pakai yang benar kita yaitu gunakan kabel RJ45 nya ini jangan cat 5. Kalau cat 5 kebanyakan ya, mungkin semuanya ya, itu belum ada kabel groundingnya ya, kayak ini lemes banget ya, ini belum ada groundingnya ya. Jadi cari kabel yang cat 6, paling tidak cat 6 yang ada groundingnya untuk outdoor gitu, itu ada. Jadi cat 6 itu ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau outdoor pasti ada groundingnya, yaitu di sini ketika ada satu kabel cat 6 yang ada groundingnya, yaitu nanti terdiri dari 9 kawat. Nah, yaitu seperti biasa ada 8 serat kawat ya, serat kawat dengan warna oranye, coklat, biru dan hijau dan kombinasinya. Kemudian ditambah lagi satu serat kawat itu untuk groundingnya gitu. Jadi pakai kabel yang itu. Nah, sebetulnya banyak lah cari di pasaran. Nah itu nanti kawatnya bisa dikaitkan di yang untuk penangkal petirnya di sini. Nanti yang bagian bawah tinggal digroundingkan ke tanah atau mungkin tambahkan hubungan ke kawat tembaga, kemudian tancapkan ke tanah kayak gitu. Nah ya, pemakaian yang benar kayak gitu. Jadi kita nggak perlu pasang serat kawat sendiri gitu ya, kayak gitu. Nah kurang lebih ya, mari kita coba untuk pemasangan ya, kita coba untuk melakukan pemasangan. Nah untuk pemasangannya yaitu ini ada kabel LAN. Nah kabel LAN ini pertama-tama kita masukkan dulu ya, dari bawah ya, jangan dari atas, dari bawah. Dari atas juga boleh, usahakan dari bawah, konektor masuk ke dalam. Nah ketika ini udah masuk ya udah kita masukkan dulu. Kemudian karetnya tadi, ini ada karetnya ya, kita jepit di sini ya, karetnya kita jepit, ada
kita jepit, kemudian masukin ini karet masuk, kemudian spacernya kita masukkan, jangan kebalik ya, ini yang agak gigi-giginya ini di bawah, jadi kayak gini masuk, udah kayak gini. Nah kayak gini dulu, kemudian baru masuk ke radio, kita masukkan ke radio nih. Oke. Nah tadi ada bunyi klik, nah itu menandakan bahwa konektor RJ45 ini sudah mengunci kayak gitu. Jadi kalau menemukan kasus RJ45 dicolokkan masuk tapi kok nggak ada bunyinya, berarti kemungkinan si pengunci RJ45 nya ini udah rusak, atau mungkin pas waktu pengkerimpingan konektornya, penguncinya ikut ketekan, jadi dia nanti ke dalam gitu, nempel ke konektornya, jadi nggak mau buka gitu. Jadi kayak gini, jadi ini ditarik nggak mungkin lepas gitu ya, udah ngunci. Nah kemudian ini tadi si karetnya, spacernya dulu ya, masukkan sini spacernya ke lubang kakinya, masukkan dulu, kita cari posisi yang pasnya. Oke udah pasnya kayak gini, baru si karetnya tadi, karetnya masukin sini. Nah jika sudah, kita tutup tadi kayak gini. Nah ini udah terpasang ya, untuk kabelnya udah terpasang. Nah jadi ditarik ini nggak mungkin lepas tadi, karena ada karet dan juga RJ45 nya udah mengunci gitu. Jadi kayak gitu. Nah kemudian kita lakukan yang pertama yaitu 24 GHz ya, yang kita pasang. Kita cari dulu, oh 24 GHz yang mana gitu, sesuai tulisannya di sini. Kita pasang, nggak, kita putar aja. Udah, yang satunya 5 GHz. Udah. Ya udah jadi. Nah jadi kayak gini nanti bentuknya. Oke, jadi kayak gini bentuknya ya. Antenya lumayan panjang ini, 7 dBi ya, atau mungkin kalau masih kurang besar dBi nya bisa diganti yang, belikan yang lebih besar lagi. Oke. Jadi kayak gitu. Kemudian masain ke bracketnya gimana sih? Bracketnya ini, nah, jadi masainnya gampang. Nah, ini cari atasnya, jadi ini bolak-balik nggak apa ya, bolak-balik nggak apa-apa. Oh gini, soalnya ini ada untuk ini yang atas gini, ini tinggal ditempel gini, klik gitu. Ini yang satunya, nah ini, nah udah mengunci kayak gitu. Ini pipa gitu, jadi sini pipa gitu ya, kayak gitu. Oke udah, sekian unboxing baffling AC600 ya.